Tulisannya itu adalah jaga nyawa keluargamu, Ruben. Jaga nyawa keluargamu, Wah. Ruben. Kalau sekarang banyak netizen yang salfok, jangan-jangan ini adalah peringatan untukmu, Ruben. Jangan-jangan kamu dilempar batu untuk menjaga keluargamu dari ratu siluman itu, Ruben. Makin berani. Oh, Yang saya deteksi, yang saya lihat, yang saya terawang, Ruben itu kena teluh. ini terkena teluh, guys, karena membuat orang nggak betah di rumah itu. Itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Tapi tidak boleh masuk ke rumah dia lagi. Yang biasanya tuh ada rambut di sini. Oh, di tenggorokan. Iya, terus di perut ada paku. Ada silet. Paku silet. Ada paku. Teluh itu kayak kita dapat kompresan tembakan gitu, Bib. Jadi kalau ada foto kita titikin di situ. Oh, foto. kayak di film-film Nah, itu. itu bisa sakit dong. Duk, bisa matiin itu. Bagaimana tiba-tiba ada darah di paha, ada darah di punggung, itu kan seperti teluh, guys, langsung tembak gitu. Tentang itu mungkin surprise ya. Aku sendiri nggak tahu akan hadir ke sana gitu. Kami perlu untuk bertemu dulu bertiga aja gitu. Sebenarnya dia udah wanti-wanti, guys, dia udah tahu bahwa kita nih nggak boleh ketemu rame-rame gitu. Pengennya ketemu bertiga ya, dia, Thalia, Tania. Bundanya nggak diajak ya. Takut ketika Tania sama Thalia ketemu bertiga sama Ruben, dia menceritakan suatu rahasia yang cuman mereka yang tahu. Nah, ini pertanyaan kita ya. Takut anak aku ketemu Ruben bertiga aja, ntar diceritain di rumah siapa yang sering nginep. Loh. Kalau di Gunung Kawi kemarin ya, itu juga banyak catatan-catatan, guys. Nah, kayak ini ada foto-foto yang ditaruh, terus pengusaha, guys, gitu. Usahanya rental mobil MBG, wuset. Oh, ada MBG. Mobil buat Wenda, guys. Dari papi. Nih. Yang kepikiran lagi berduka beli mobil coba. Ya iya. Bapaknya ditukar mobil. Enggak gitu dong. Ini nanya ya, bapaknya ditukar mobil, tanda tanya gitu. Ruben sudah pulang umroh dan dia udah tahu ternyata strategi tanda kutip licik dari mantan istrinya yang bawa anaknya waktu dia mau umroh. Dia udah curiga nih, guys. Jadi kita masih update kelanjutan kasus ini ya, dan Ruben kemarin udah balik, guys. Nah, dia menceritakan bagaimana perasaan dia waktu itu ketemu anak-anaknya. Tapi kayaknya dia udah curiga ya, guys. Karena berapa kali dia bilang dia pengen ketemu bertiga doang ya. Dia, Thalia, Tania. Satu lagi nih gak diajak nih. Dedemit. Demen-demen minta, demen minta ikut gitu maksudnya. Lu. Nih ngeri banget sih, guys, gitu. Dan masalah pergunung kawian juga ada yang cerita bahwa salah seorang netizen bilang pernah ke sana ibunya, dan sekarang ibunya itu dalam kondisi mati segan, hidup tak mau gitu, guys. Waduh, ngeri juga ya efek dari yang diduga pesugihan dan penumbalan dari Gunung Kawi ini. Nah, kalau kita lihat ya, Ruben juga udah pernah diganggu di jejak digitalnya dulu, guys. Kita lihat dulu jejak digital Ruben yang pernah diganggu sama yang diduga ini adalah Baraspati atau apa namanya, batu api gitu loh, guys. Kita lihat ya. Pulang ke rumah ngeliat, loh kok ngeliat atas kok pecah. Saya langsung buru-buru lari naik ke atas. Saya buru-buru lari naik ke atas, melihat kondisi kamar pecah, ada batu, dan terus di Ada batu, guys. bawahnya itu ada gumpalan plastik. Kayaknya itu plastik itu yang digunakan untuk dia melempar sesuatu ke rumah kita. Tulisannya itu adalah jaga nyawa keluargamu, Ruben. Jaga nyawa keluargamu, Wah. Ruben gitu. Waduh. Di situ hati saya hancur banget. Saya langsung ke Polsek Pesanggerahan. Nah, dari situ saya minta saya bikin laporan dan langsung olah TKP. Mendengar mungkin terkesan kayak berlebihan, tapi kalau yang kami alami itu adalah nyata yang sekarang ini lagi keluarga kami jalani. Bukan mencurigai orang, tapi kayak takutnya gila ya, mereka ya udah berani melempar rumah gue, tapi kira-kira mereka apa yang mau mereka berani lakukan untuk gue gitu sih. Waduh. Itu jadi Ruben rumahnya pernah dilempar batu, guys, gitu. Dan ada tulisan jaga keluargamu, Ruben. Nah, pada saat tersebut pasti kan Ruben bilang ya takut bahwa ini tuh adalah percobaan untuk penganiayaan atau penbumbunan gitu. Nah, kalau sekarang banyak netizen yang salfok, jangan-jangan ini adalah peringatan untukmu, Ruben. Jangan-jangan kamu dilempar batu untuk menjaga keluargamu dari ratu siluman itu, Ruben. Ratu siluman yang tidak terlihat. Karena kan dia pernah cerita ketemu kayak cewek pakai aksesoris China dengan ular gitu loh. Cewek Cina aksesoris ular. Istri kamu ada Cina-Cinanya tuh. Apa kamu salah lihat? Lu salah lihat mungkin ya gitu. Nah, jadi kalau batu itu kan yang kita duga apa itu Baraspati ya, batu api yang masuk ke rumah Ruben gitu. Tapi anehnya ada tulisan dibilang jaga keluargamu, Ruben.
Berarti kan Ruben ini adalah orang yang diminta untuk menjaga keluarganya dia gitu. Dari apa? Dari orang yang ingin menyakiti dia kan? Biasanya kalau pesugihan-pesugihan atau mistis-mistis gini, siapa sih orang yang menyakiti kita? Pasti jawabannya satu. Orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat yang iri gitu. Nah, siapa itu orang-orang terdekatnya? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Apa adik kamu yang tidak percaya Tuhan itu? Ada pertanyaan kita waktu ditanya di pesugihan. Yang cerita sendiri ya, Jordi ya. Saya sih insya Allah kalau 50 miliar nggak punya saudara nggak apa-apa. Tapi gua nggak percaya Tuhan nggak apa-apa deh aja gue gitu. Apa ini efek Jordi main-main dan ngonten-ngonten katanya menumbalkan keluarga nggak apa-apa, yang penting dapat 50 M? Nah, ini pertanyaan kita juga. Karena nggak cuma satu, ada beberapa juga orang yang ngasih tahu bahwa Ruben ini terkena teluh, guys. Ini, guys. Gini Mbak, kalau tentang teluh atau santet itu ada paket-paketannya. Hah? Jadi nggak terus ngirim sekali gitu, nggak. Misal Paket? ada yang Paket. maaf nih, Berarti kan langsung paket batu dibikin nih. meninggal, bikin sakit, rumah tangganya nggak utuh, panas, sakit-sakit, Rumah tangga nggak ada utuh. semua beda-beda. Dan Oh, ada rumah tangga nggak utuh, kurirnya. sakit-sakitan. Kurirnya itu pakai makhluk astral biasanya untuk ngirim. Dan, Kurir. dan biasanya paling banyak ini kurirnya itu bentuknya kayak ghostwire atau orang sebutnya itu banaspati. Apa itu sih? Jadi sosoknya itu bola api. Tapi Ah, waktu bola malam api itu kan bisa terjadi, jadi batu Mbak. api. Maksudnya nggak tidur pulas gitu. Iya, akhirnya nggak bisa tidur pulas karena kan berisik banget kan. Berani, makin berani, makin berani. Oh. Yang saya deteksi, yang saya lihat, yang saya terawang, Ruben itu kena teluh. Kena teluh katanya, guys, Bagaimana? diduga ya. Orang diganggu psikisnya dengan serangan makhluk goib. Jadi yang dikirim itu makhluk goib. Di hari-hari tertentu, Ah. rumah ini menjadi sangat panas atau menjadi sangat dingin sekali. Membuat orang tidak betah. Waduh, jadi diduga Ruben ini terkena teluh, guys, karena membuat orang nggak betah di rumah itu. Ini kalau dinyambung-nyambungin dengan teori konspirasinya adalah Ruben memang sama sekali nggak mau lagi, bahkan dia kan pengen banget ketemu anaknya nih. Dia nggak pengen ketemu anaknya bahkan di rumah itu. Kalau kita kan udah sekangen itu sama anak, kita nggak apa-apa dah, kita rela-relain dah datang ke suatu tempat jauh-jauh deh, sibuk-sibuk deh gitu. Tapi ketika di video Ruben yang ini, Tidak pernah ada yang melarang. Saya masuk ke dalam tidak ada yang pernah. Boleh. Boleh aja. Nggak ada. Ini saya ngomongin fair. Tapi saya itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi, saya harus masuk lagi. Kuncinya aku tidak boleh balik lagi ke rumah dia. Boleh boleh kerja di Jakarta lagi, tapi tidak boleh masuk ke rumah dia lagi. Karena kalau aku sudah masuk lagi ke rumah dia nggak bisa pulang lagi. dia cerita kenapa dia nggak mau ketemu anaknya di rumah itu, karena rumah itu punya cerita yang bikin dia tuh bener-bener sangat trauma, takutan, nggak nyaman gitu. Jangan-jangan dia ke rumah itu balik-balik tinggal nama doang. Nah, sakitnya tambah parah, kita nggak tahu juga. Itu cuma Ruben yang tahu karena dia korban dari diduga pesugihan atau tumbal ini gitu. Dan terkena teluh itu katanya yang lumayan lebih parah daripada santet, guys. Ini kalau kalian lihat ya, dengar ya. Kalau santet itu apa? Kalau santet itu, Bib, dia yang biasanya tuh ada rambut di sini. Oh, di tenggorokan. Iya, terus di perut ada paku. Ada silet, paku silet. ada paku. Bangun silet. rumah. Iya, keluar bangun rumah aja. Terus kalau guna-guna apa? Kalau guna-guna, dia pola pikirnya Bib, hawa, Oh, dibikin was-was gitu. was-was, takut, kesurupan mulu, kesurupan terus. Oh, oke. Kalau yang terakhir pelet apa? Teluh. Teluh. Teluh dulu. Teluh apa teluh? Teluh itu kayak kita dapat kompresan tembakan gitu, Bib. Jadi kalau ada foto kita titikin di situ. Oh, gitu. kayak di film-film Nah, itu. itu bisa sakit dong, duk, bisa matiin gitu. Yang paling serem memang teluh. Oh, yang paling serem teluh. Teluh. Teluh karena berapa per second itu dia nggak bisa napas. Yang paling serem itu teluh, guys. Di atasnya santet, di atasnya apa tadi? Guna-guna gitu. Karena kalau di santet itu yang di perut kita ada paku, ada apa. Sedangkan Ruben kan kalau dari cerita jejak digitalnya, dia tidak mengalami hal itu. Kalau diguna-guna biasanya psikis ya gitu. Dia diguna-guna jadi linglung, jadi lupa-lupaan gitu. Tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis. Dan Ruben itu mungkin kuat di psikis. Tapi dia bilang, paranormal ini, siapa nih paranormal ini? Itu yang paling serem, karena langsung nembak. Nah, kalau kita dengar ceritanya Ruben, bagaimana tiba-tiba ada darah di paha, ada darah di punggung, itu kan seperti teluh, guys. Langsung tembak gitu. Wah, itu ngeri juga, guys. Langsung sakit. Dia cerita juga di ICU. Batu ada di rumahnya dia. Waduh. Ini kalau di teori konspirasiin dengan kisahnya Ruben, ini memang mirip banget dengan teluh ya, guys ya.
Dan ini juga sudah dilihat oleh para ahli spiritual ya, Ruben ini terkena teluh yang paling serem gitu, top of the top gitu. Makanya hasilnya ya kan, orang yang diduga ini pasti dapat duit banyak gitu. Yang diduga kan gitu. Wong sekali serang aja mungkin harus bayar 10 juta, 5 juta gitu. Siapa yang berani bayar 10 juta, 5 juta tuh? Itu pertanyaan kita ya. Soalnya kalau kalian pernah ke Gunung Kawi ya, nah kalian di video ini, nah ini kan di Gunung Kawi itu ada patung apa ini ya, Hanoman ya gitu. Soalnya ada patung monyet putih gitu, ada sesajen, ini mirip seperti Hanoman setahu Let's Go yang orang umum gitu. Ada patung-patung juga, ini kayak patung anjing atau patung serigala nih, atau patung macan nih. Di sini juga patung, tapi kelihatannya ini kayak patung babi. Apakah kalau di teori konspirasikan mirip dengan ceritanya Ruben, ada kepala babi di tokonya? Nah, ini ada daun, ada pohon yang dimana Let's Go denger kalau semedi di sini, daun tersebut kamu harus pegang. Kalau ada daun jatuh, kamu harus pegang dan kamu harus bawa itu kemanapun di dekatmu. Dan kamu harus buka usaha, jadi usahamu akan lancar dengan daun ini. Ada juga ibu-ibu yang jualan sesajen, bunga. Ini mirip, kalau di Bali mirip, nah yang namanya canang guys ya gitu. Untuk berdoa. Harga bunganya 5.000 sampai 10.000. Dan ornamen-ornamen China juga ada di sini. Jadi Gunung Kawi ini kayak gabungan gitu guys. Ke semua orang kayak bisa kesini deh. Kayak ada ornamen China-nya, Budanya, Jawanya, Kejawen gitu, Balinya. Jadi kalau tentang itu mungkin surprise ya. Aku sendiri nggak tahu akan hadir ke sana gitu. Yang mungkin maksud bundanya mau memberikan surprise gitu. Jadi ya senang. Apapun itu, cuman memang agak sedikit berbeda dari Tania gitu ya, sedikit berbeda karena dia yang deket banget tiba-tiba berubah. Kami perlu untuk bertemu dulu bertiga aja gitu, sehingga saya bisa, ya pelan-pelan kami bisa melewati itu semua gitu. Tapi kalau ditemukan secara langsung seperti itu, ya itulah reaksi yang sebenarnya yang saya khawatirkan gitu. Makanya, waduh, ya bener bener sih. Ada banyak media kan, jadinya ya itu yang terlihat sebenarnya gitu. Makanya dari kemarin saya bilang kan, saya hanya mau bertemunya bertiga saja tanpa ada media dulu. Cuman mungkin karena kesibukannya, karena banyak kesibukan, banyak jadwal yang memang tidak ketemu, ya akhirnya mungkin itu memang udah jalur atau jalannya yang harus kita ketemu gitu. Nah, jadi kalau di sini waktu Ruben udah pulang umroh, dia cerita bagaimana dia ketemu anaknya bertiga. Sebenarnya dia udah wanti-wanti guys, dia udah tahu bahwa kita nih nggak boleh ketemu rame-rame gitu. Pengennya ketemu bertiga ya. Dia, Thalia, Tania. Bundanya nggak diajak ya. Ya kan gitu. Tapi yang dilakukan bundanya adalah, yang diduga ini ya, kita nggak tahu niat bundanya apa, langsung bawa semua anaknya. Bahkan ada Wendy juga dibawa ke situ gitu. Biar apa gitu loh. Padahal yakin banget bundanya tahu bahwa si Ruben ini cuman pengen ketemu bertiga sama anaknya gitu. Berarti kan kalau kita secara orang umum yang melihat psikologis ini, itu egois banget bundanya, dibalik tampangnya yang sangat polos gitu. Apakah ada keegoisan di sana, di mana Ruben ini pengen ketemu bertiga, tapi dibawa rame-rame dan memang sengaja waktunya sebelum Ruben umroh gitu, ini pertanyaan kita semua. Ini teori konspirasi lain ya, pertanyaannya, apakah takut ketika Tania sama Thalia ketemu bertiga sama Ruben, dia menceritakan suatu rahasia yang cuman mereka yang tahu. Nah, ini pertanyaan kita ya, gitu. Ya kan, gitu. Jadi, takut anak aku ketemu Ruben bertiga aja, ntar diceritain di rumah siapa yang sering nginep. Loh. Ya kan, gitu. Siapa yang sering nginep, mungkin karyawan, gitu, atau teman, gitu kan, gitu. Bisa jadi. Jadi, makanya harus diawasin mulu. Tiba-tiba kalau Thalia mau cerita, jangan itu dong. Ketahuan nanti nih, nah. Ketahuan kalau di rumah rame mulu, jadi anak-anak susah istirahat. Tapi gitu ya pertanyaan kita semua. Nah, masalahnya kalau di Gunung Kawi kemarin ya, itu juga banyak catatan-catatan guys. Nah, kayak ini ada foto-foto yang ditaruh, terus catatan-catatan yang diminta dari para orang yang datang ke sana adalah, kalau kita lihat ya, namanya Raditya Wismahesa, ingin lunas utang semua dan ingin kaya raya, lancar rezeki gitu ya. Orang-orang tunduk patuh dan nganterin uang, punya rumah mobil. Waduh, ada lagi tujuannya banyak orang
cetakan besi, itu tuh kayu raya. Oh, ini untuk tokonya dia deh, UD soalnya, UD Nurus Somia. Istrinya 2, buset, istrinya 2, mobilnya banyak. Dia kepengenan istrinya 2 guys, mobilnya banyak sama karyawannya banyak, sehat sekeluarga, buset, minta sehat sekeluarga ke Gunung Kawi, mantul juga lu. Padahal kan kalau yang kita tahu ya, dugaan syarat untuk pesugihan adalah tumbal gitu, tumbal. Minta kesehatan, apa yang lu tumbalin minta kesehatan lu. Udah juga pengusaha guys gitu, usahanya rental mobil MBG, buset. Wah, ada MBG. Internet tambakau apa tambah? Oh, internet ada tambang, properti, apa lagi nih? Ekspor import, pengadaan konstruksi, PT bla 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 gitu. Desa Sri Mulya Jaya. Ada juga orang utangnya 250 juta usaha warung. Wah, jadi memang banyak orang yang punya utang kesini ya, minta dilunasin utangnya ya. Juga minta sukses, cepat kaya, usahanya lancar. Wow. Jadi memang mostly orang kesini tuh minta kaya dan sukses gitu loh. Kalau kata kuncinya, ada nggak kesini yang kaya dan sukses? Ada kayak istrinya lumayan ansi. Kuncen yang bilang ya gitu, syuting mulu. Tapi ada salfok juga guys, ketika ini ada video di mana baca ya, flashback Sarwendah dapat hadiah mobil baru dan mewah setelah papinya meninggal. Itu dia ada di TikTok nih, ada watermarknya juga kalau kalian lihat ya, lihat bareng-bareng. Mobil siapa? Mobil buat Wenda. Oh iya, mobil buat Wenda Dari guys. papi buat Wenda. Dari papi. Kok kayak merinding gitu Wenda? Oh, nih. Jadi sebelum papi meninggal, pesen lagi di mobil buat Wenda. Sebelum papi meninggal, pesen mami beliin mobil buat Wenda. Nah, jadi ada beberapa potongan video di TikTok. Kalau kalian lihat komennya ya, ini karena banyak berita tentang Gunung Kawi, ada yang bilang, siapa yang kepikiran lagi berduka beli mobil coba? Ya juga ya, Sarwenda gitu. Ada jawabannya gitu. Tapi kan ini mobilnya dibeliin papinya katanya ya. Ini sesudah apa sebelum meninggal ini pertanyaan kita ya. Terus ada yang bilang juga, nggak pengen suuzon tapi ini terlalu terang. Waduh. Bapaknya ditukar mobil. Enggak gitu dong. Ini nanya ya, bapaknya tukar mobil, tanda tanya gitu. Dari papi buat Sarwendah, maaf nanya, kok bukan papinya yang ngasih langsung Sarwendah, kan hadiah dari papi. Bingung. Oh, papinya karena sudah meninggal dunia, guys. Ada yang bilang juga, waktu lihat konten ini tahun lalu sempat mikir, cepat sekali suasana dukanya hilang, malah dibeliin mobil mewah. Aku masih berpikir positif. Mungkin biar nggak sedih dikasih hadiah. Oh gitu. Rumah banyak di mana-mana, mobil juga banyak banget dari Alphard sampai mobil listrik, tapi hatinya nggak tenang. Waduh. Setiap kali ada yang meninggal, mobilnya baru, kata Mbak Fitri gitu. Waduh. Ini ngomongin tentang jejak backpacker ya gitu, bukan tentang ngomong Sarwendah ya gitu. Tapi kalau kita sambungin dengan teori konspirasinya dari Mbak Fitri jejak backpacker, memang dia bilang ada beberapa tumbal kalau ikut pesugihan gini, ada yang keguguran. Setiap keguguran itu rumahnya baru, hartanya lebih banyak gitu. Pokoknya kalau ada yang celaka, pasti hartanya lebih besar lagi gitu. Dari ceritanya Mbak Fitri di Jejak Backpacker. Soalnya ada juga yang bilang guys, dia cerita, ibuku dulu pernah kesini ke Gunung Kawi ya. Bener hasilnya, tapi tuanya menanggung semua perjanjiannya. Waduh, perjanjiannya sampai anak cucu nggak kak? Aku nggak tahu rincinya perjanjiannya ketika di sana karena waktu itu aku masih SD. Sekarang ibuku diantara hidup dan mati. Waduh, jadi ada orang juga yang memberikan kesaksiannya ya karena ibunya pernah ke Gunung Kawi yang diduga mungkin mendapatkan harta atau pesugihan tumbal. Sekarang posisi ibunya itu di mana antara hidup dan mati, mungkin sakit-sakitan gitu ya. Hidup segan mati tak mau gitu ya. Waduh. Sekarang soalnya netizen juga salfok sama Sarwendah guys waktu dia melaporkan ke polisi ya. Kalau kalian lihat ini tampangnya dan bajunya hitam-hitam. Netizen salfok banget, dari kalem jadi serem gitu. Senyumnya mengandung penuh amarah, serem, takut gua gitu. Kok jadinya aura mistis gitu, apa perasaan kok aja? Iya sih. Apa perasaan kita aja ya, bukan perasaan Anda aja ya. Mungkin perasaan kita aja nih gitu. Karena kita juga sama-sama merasakan gitu. Ngeri juga ya. Kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Iya dia bilang, ini mah tukar guling.
Tukar gunting. Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dia sudah Ada sosok, ada orang di luar sana yang dia melakukan ritual, melakukan suatu perjanjian dan mempunyai syarat ketentuan yang harus dia lakukan. anak gue itu pasti ada kejadian. Jadi pernah kalau gue satu mobil sama istri gue sama anak gue tuh gak ada apa-apa. Tapi kalau gue berdua sama anak gue ada aja mobil. Kemudian gue selalu ganti mobil. Ya. Karena kan sebelumnya mobil yang sebelumnya tuh tabrakan. Itu pagi cuma ada gue sama Thalia di dalamnya. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Jadi kalau ada Wenda nggak? Waduh, ini memang tayangan cuplikannya sangat-sangat konspirasinya pada saat Ruben dengan Sarwenda itu selalu dalam lindungan gitu loh, gitu. Tapi pertanyaan kita sekarang Ruben udah nggak sama Sarwenda, kok kayaknya lebih terlindungi ya? Apa lebih tenang gitu pada pindah rumah? Ini pertanyaan kita ya. Dan rumah itu sampai sekarang masih ada yang lempar batu nggak? Nah, masih ada mati listrik nggak? Gitu tiba-tiba rumah itu masih ada suara-suara atau ular-ular nyelonong nggak ke rumah mewahnya yang Ruben lama ini? Nah, pertanyaan kita ya gitu. Kalau tiba-tiba semua kejadian mistis di rumah Ruben dulu yang sekarang ditinggalin Sarwenda itu tidak ada lagi. Nah, berarti dugaan kita benar terkait mistis ini. Memang Ruben yang diincar oleh kekuatan-kekuatan gaib tersebut gitu. Tahu rumah itu sudah dikuasai atau perjanjiannya sudah batal karena Ruben udah pergi dari rumah itu. Nah, ini pertanyaan kita semua, apakah benar seperti itu? Udah guys, gimana menurut kalian tentang update kali ini? Coba kasih pendapat kalian di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video ini dan memberikan support lebih, ada link Sabera di bawah atau dari Super Thanks aja. Seperti dari saya Widya Asih, thank you banget. Thanks let's go. Sering-sering berdoa kepada Tuhan, bersyukur. Maaf kalau ada yang mengetahui tempat yang banyak didatangi orang-orang yang ada kuncinya di Gunung Kawi di mananya ya. Berserah diri full kepada Tuhan yang Maha segalanya jauh lebih baik. Percayalah miracle ada tanpa tumbal-tumbalan, tanpa kasih uang berjuta-juta. Bener sih, setuju. Saya pernah jatuh dan serahkan full kepada Tuhan. Waktu itu urgen, saya berdoa memohonnya puluhan juta. Besok-besoknya, beberapa hari saya menerima WA. Kaget nih, ada transferan dalam jumlah besar. Sama dengan yang diributkan si SW 200 juta itu. Lulu. Puji Tuhan, astungkara swaha, percayalah Tuhan bukan setan. Benar, setuju. Kudoakan terbaik untuk masalah yang dihadapi Mr. Ruben Onsu. Dan untuk Mbak Fitri sehat-sehat selalu. Waduh, sehat-sehat selalu ya. Banyak rezekinya untuk Sari Widyasih nih, gitu. Terus dari Sylvia juga, ya ampun Jo, ini adiknya Ruben ya, perkataan adalah doa tapi kok serem ya sama orang ini. BTW let's go, udah dicek belum? Itu siapa buka pintu? Bertanya. Positif seperti Sarwenda. Wah itu nggak tahu guys, kemarin itu kena mental juga nih, makanya 2 hari nggak upload tuh karena tiba-tiba nggak enak badan. Mungkin ini efek ngomongin berita ini ya, kayak kepikiran gitu, tiba-tiba nggak enak aja guys. Ngeri juga sih, takut juga sih. Udah selesai, kita ketemu lagi di video berikutnya guys, sampai jumpa lagi, bye.